Saya Muhammad Tegar Islami. Saya Misbahul Jinan. Saya Ahmad Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah dengan judul kemunduran umat Islam. Makalah ini kami ketik untuk memenuhi tugas sekolah. Terima kasih kepada Bapak Anik SPDI yang telah membantu kami dalam menyusun makalah ini. Tak lupa juga kepada teman sekelompok, berkat bantuannya kita dapat menyelesaikan makalah ini pada waktunya. Kami menyadari bahwa ada kekurangan pada makalah ini. Mohon saran dan kritik para pembaca untuk memperbaiki makalah ini. Akhir kata, semoga makalah dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Menurutnya politik dalam Islam dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Daulah Umayyah di Andalusia mulai meredup pasca munculnya kerajaan kecil sampai dengan berakhirnya kekuasaan Bani Ahmar. Setelah runtuhnya kedua daulah tersebut, tidak ada kerajaan Islam yang besar di dunia. Meredupnya politik kekuasaan Islam menjadi bangkitnya bangsa Barat. Melemahnya kekuatan militer yang dimiliki bangsa-bangsa Muslim juga menjadi titik lemah bagi bangsa Barat untuk melakukan ekspansi terhadap bangsa-bangsa Islam. Perjuangan bangsa Barat yang belajar dari ilmuwan Muslim mulai menuai hasil. Dampak dari pertumbuhan teknologi di Barat adalah munculnya Renaissance setelah Eropa mengalami masa kegelapan. Para pemikir berusaha mencari ide baru dengan cara mempelajari ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau Daulah Utsmani untuk kemudian dikembangkan dan dimodifikasi. B. Rumusan masalah. 1. Jelaskan faktor penyebab kemunduran Islam. 2. Bagaimana kemunduran umat Islam dengan penjajah Barat atas dunia Islam. C. Tujuan pembahasan. Dalam penulisan makalah ini ada beberapa tujuan yang ingin didapat, antara lain 1. Untuk mengetahui keaktifan para murid dalam kegiatan belajar mengajar dengan materi kemunduran umat Islam. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. 3. Untuk mengetahui bagaimana kemunduran umat Islam dengan penjajah Barat atas dunia Islam. Bab 2. Pembahasan. Kemunduran umat Islam. Kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan Islam besar di Jazirah Arab. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang peradaban dan ilmu pengetahuan, akhirnya runtuh juga. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah. 1. Faktor internal. Perebutan kekuasaan antara penerus Daulah Abbasiyah tidak terbendung. Sebagian orang Arab, mereka masih belum bisa melupakan pengaruh Daulah Umayyah karena pada masa daulah tersebut hampir semua penguasa berasal dari bangsa Arab. Bagi non-Arab atau Ajam, mereka juga menginginkan kekuasaan Daulah Abbasiyah dipegang oleh keturunan mereka. Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Ketika kemunduran politik perekonomian mengalami kemunduran sehingga krisis ekonomi merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Kecenderungan penguasa untuk hidup mewah, mencolok dan berfoya-foya dan diikuti oleh para anak-anak pejabat ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya daulah kecil yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Hal ini juga berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah, berusaha memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad. 2. Faktor eksternal. Perang salib antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Kebencian itu semakin kuat setelah peraturan baru yang diterapkan oleh Daulah Bani Saljuk menyulitkan orang-orang Kristen yang berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib terjadi dalam beberapa gelombang dan memakan korban dari pihak Islam dan Kristen. Dampaknya beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh tentara Kristen. Runtuhnya kekuasaan di belahan bumi yang lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama. Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Khalifah terakhir diusir dari Andalusia, bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan.
Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mughal dan kemudian menguasainya. Penjajahan ini kemudian berlangsung sampai negara India berhasil memerdekakan diri. Syekh Amir Syakib Arselan mengungkap beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. 1. Umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal itu adalah sumber pedoman bagi hidup, bahagia, dan akhirat. 2. Umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Padahal umat Islam selalu diperintahkan untuk bersatu. 3. Mayoritas umat Islam selalu cinta dunia dan takut mati. 4. Mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Penjajahan bangsa Barat terhadap negara Islam. Kebangkitan bangsa Barat semula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjajahan samudera, serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam dan pada khususnya. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti perdagangan, ekonomi, industri, perang, dan teknologi militer. Ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai 19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan divide et impera, politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dan penguasa negara Islam yang lain. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, terdapat pula negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Bangsa Barat yang memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis. Hal tersebut tercermin pada semboyan mereka, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Imperialisme bangsa Barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim. Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Sedangkan negara-negara Islam di Timur Tengah yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru berhasil ditaklukkan pada masa berikutnya. Dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Bangsa-bangsa Eropa menjajah satu demi satu negara Islam. Prancis menduduki Aljazair pada tahun 1830 dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Tunisia ditaklukkan Prancis pada tahun 1881, Mesir dijajah oleh Inggris tahun 1882 Masehi, Sudan dijajah oleh Inggris pada tahun 1889, Maroko dijajah oleh Prancis tahun 1911 Masehi, Libya dijajah oleh Italia tahun 1911 Masehi. Sementara itu, wilayah Islam di Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan Barat. Wilayah Jazirah Arab yang juga tidak luput dari sasaran penjajahan, Suriah dan Lebanon juga pernah dikuasai oleh Prancis pada tahun 1918 Masehi. Palestina dan Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Di belahan-belahan bumi lainnya, Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah seperti Kaukasia 1834 sampai 1859. Samarkand dan Bukhara 1866 sampai 1872 dan Uzbekistan 1873 dan sampai 1887. Hal tersebut merupakan imbas dari perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin antara Rusia dan Turki Utsmani. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan ditambah rongrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tanaman politik, ekonomi, sosial, dan budaya hingga moralitas bangsa-bangsa Islam.
Hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah penuh perjuangan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa Barat. Bab 4. Penutup. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi kemunduran umat Islam yang menjadi bahasan dalam makalah ini. Tentunya banyak kekurangan dan kelebihan karena terbatasnya pengetahuan kurangnya atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan makalah ini. Kami banyak berharap kepada pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti dan tugas. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian penutup dari kami, semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian video presentasi dari